Pemuda kaya ini baru saja kembali dari belajar di luar negeri harus bersiap menikah. Tapi dia suka sama satu pembantu, pelayan di rumah ini. Akankah cinta ini berhasil atau tidak? Hari itu cucu tertua punya grup Hyowon pulang ke Korea. Semua orang sedang bersiap untuk menyambut dia. Pelayan Ju Yeon dikirim oleh kepala pelayan rumah untuk membersihkan kamar tuan muda. Karena kerja terlalu lelah, dia sembarangan tidur di tempat tidur tuannya. Tidak tahu sudah berapa lama, Ju Yeon bangun. Dia dengan cepat mengambil sekeranjang pakaian dan pergi. Tidak berharap bahwa tuan muda sedang balik ke kamarnya saat itu. Seperti pertemuan yang menentukan. Berdua diam dalam 10 detik. Lalu lewati saja. Di dalam pesta itu, semua bertanya kepada Suhyuk apa rencana dia di masa depan. Tetapi dia tidak mau jawab dan makan terus. Karena Suhyuk tahu kehidupan dia sudah diatur sebelumnya. Kuliah, kerjaan bahkan menikah. Tetapi masih ada orang tanya dia. Selama ini tidak ada gadis yang membuat hatimu berdebar. Suhyuk mencari siluet Ju Yeon. Melihat sekeliling ruangan dan menyadari bahwa dia tidak ada di sana. Sampai malam Suhyuk balik ke kamar untuk istirahat. Tidak sengaja menemukan ikat rambut. Mirip sama yang digunakan Ju Yeon. Memikirkan hal ini, Suhyuk tersenyum. Ju Yeon tidak bisa tidur, pergi keluar untuk jalan-jalan. Bertemu Suhyuk lagi, tidak bisa tidur juga, duduk di luar taman untuk cari angin. Melihat orang baru datang adalah Ju Yeon, dia langsung bertanya kepadanya. Ini sudah tengah malam dan kenapa kamu masih keluar? Ju Yeon buru-buru menjelaskan bahwa dia tidak bisa tidur. Dia ingin kembali ke kamarnya, tapi dia tersesat. Suhyuk mendengar jawabannya dan tidak bisa menahan tawa. Dia berdiri dan mengembalikan ikat rambut itu padanya. Ju Yeon bingung langsung mengambilnya. Aku minta maaf. Aku lelah karena kerjaan jadi ketiduran. Itu sebab menjatuhkannya di sana. Kamu merasa enak tidur di kamar aku? Kalau gitu tuker kamar sama aku. Ju Yeon mendengar kalimat dari tuan muda ini. Bingung, saya tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Ini pasti menarik. Malam itu, keduanya bertukar kamar. Keesokan harinya saat terbangun di kamar Ju Yeon, Suhyuk merasa ini adalah pertama kali dia bisa tidur nyenyak dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan diri sendiri juga tidak bisa percaya. Dia bisa percayai dengan gadis ini. Hari berikutnya objek pernikahan Suhyuk datang. Dia balik ke kamar untuk ganti pakaian. Ketika dia keluar, dia menemukan bahwa foto dia dan ibunya telah diubah posisinya. Saat itu Ju Yeon juga datang untuk beresin kamar Suhyuk. Ju Yeon lihat dia dan tersenyum. Jangan melewati batas. Apakah kau mengerti? Aku hanya ingin tuker kamar sama kamu. Tidak izinkan untuk kamu sentuh barang punya aku. Setelah selesai omong langsung pergi. Tinggalkan Ju Yeon yang sedang malu berdiri di situ. Dia tidak bisa menahan lalu ketawa. Awal dia pikir pria ini beda sama orang lain di rumah ini. Ternyata itu hanya pikiran dia. Ju Yeon memutuskan jaga jarak sama pria itu. Orang yang dijodohin sama Suhyuk, Arim datang ke rumah mereka untuk makan malam. Ju Yeon dan kepala pelayan anterin dia masuk ke dalam. Baru melihat Suhyuk sudah sangat senang. Tapi dia hanya mengangguk kepala. Lalu tidak mau peduli sama Arim. Menatap lurus ke arah Ju Yeon ada di belakang. Ju Yeon menghindari tatapannya. Arim tampaknya sangat puas dengan pernikahan ini. Dia tidak hanya lincah dan imut. Hari pertama datang ke sini, dia juga membawa banyak hadiah untuk anggota keluarga di sini. Tapi Suhyuk tidak tertarik pada gadis ini. Ketika Ju Yeon ada di belakang, matanya hanya menatap kepada Ju Yeon. Ju Yeon segera berbalik badan melihat arah lain. Sebenarnya melihat Suhyuk adalah hadiah terbesar bagiku. Melihat Arim antusiasme, membuat nenek dan ibu tiri sangat bahagia. Ju Yeon merasakan jarak antara dia dan mereka seperti langit dan laut dalam. Tapi malam itu Suhyuk datang ketok pintu kamar Ju Yeon lagi. Berkata jika masih mau tuker kamar sama Ju Yeon lagi. Ju Yeon ingat yang terjadi tadi pagi. Langsung menolak permintaan dia. Pada akhirnya, tidak tahan dengan permintaan tuan mudanya. Jadi dia harus setuju. Dan adegan ini sengaja dilihat oleh pelayan lain di dalam satu sudut. Keluarga Taipan di Korea beda apa sama keluarga orang kaya di negara lain. Ketika Ju Yeon sedang kerja, dipanggil sama menantu perempuan tertua ke dalam ruangan. Di saat melihat Ju Yeon masuk ke dalam langsung memberikan kepadanya satu cek. Lalu katakan padanya untuk memperhatikan saat membersihkan kamar orang lain nanti. Bahkan ingatkan terutama adalah kamar Suhyuk. Ju Yeon tersinggung. Tetapi dia ingat situasi keluarga dia.
Jadi tidak langsung menolak. Setelah itu langsung jalan keluar. Sampai malam itu Su Hyuk datang ke kamar Ju Yeon lagi. Saat itu dia sedang berbaring di tempat tidur, melihat cek tadi. Ju Yeon tahu uang ini sangat penting bagi keluarga dia yang sedang banyak hutang. Tetapi dia tidak ingin membuat sesuatu yang hati dia tidak mau. Saat itu Su Hyuk sudah berdiri di depan ketok-ketok pintu. Aku tidak bisa tidur. Dan sekarang Ju Yeon tidak ingin tukar kamar sama Su Hyuk. Su Hyuk tiba-tiba omong. Maukah kamu jalan-jalan denganku? Ju Yeon sangat terkejut. Kali ini ada suara dari lorong. Dia bergegas menarik Su Hyuk ke dalam lalu tutup pintu. Mereka berdiri di sana saling memandang. Kisah kita tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Ju Yeon katakan padanya sama sekali tidak boleh. Jika ketahuan, gajinya akan dipotong selama 1 bulan. Selain itu akan mendapatkan banyak masalah. Pada saat itu kepala pelayan ketok pintu. Ju Yeon dipanggil sama dia untuk bereskan barang-barang di dapur. Su Hyuk ambil kesempatan untuk naik ke tempat tidur. Ketika Ju Yeon pulang, melihat Su Hyuk sudah tidur lama, dia merasa mukanya sangat manis. Jadi tidak berani bangunkan Su Hyuk. Jadi dia hanya bisa tidur di karpet dingin di bawah lantai. Setengah malam tiba-tiba Su Hyuk bangun. Melihat Ju Yeon sedang duduk sambil tidur. Dia langsung gendong Ju Yeon naik ke atas tempat tidur. Setelah itu Ju Yeon berpikir berapa kali. Akhirnya masih memutuskan balikin uang punya Nyona Bos. Tetapi dia tidak tahu. Pelayan waktu itu sudah ceritakan jika Su Hyuk setengah malam datang ke kamar Ju Yeon. Seo Hyun melihat cek di tangan Ju Yeon dengan tenang dan berkata, dengan sangat cepat kamu akan butuh cek ini. Lalu suruh pelayan itu ceritakan kepada nenek Su Hyuk. Nenek sangat marah ketika dia tahu cucu dia sukai sama satu pelayan. Tidak bisa menahan marah. Bahkan langsung ingin memukul Ju Yeon. Video berakhir di sini. Goodbye semuanya, aku ingin masak sekarang.